Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri pada pertemuan pagi hari ini dengan materi sistem persamaan linier 3 variabel. Langsung saja, pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel itu biasa disingkat dengan SPLTV, yaitu suatu sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Nah, bentuk umumnya bisa AX plus BY plus CZ itu sama dengan J, itu bisa dikatakan persamaan 1. DX plus EY plus FZ sama dengan K itu dikatakan persamaan kedua, dan juga GX HY dan IZ sama dengan L itu persamaan ketiga. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L itu merupakan bilangan-bilangan real, dan yang merupakan variabel adalah X, Y, atau Z, bisa juga P, Q, R, dan seterusnya. Nah, kalau A, B, C itu dikatakan bilangan real, itu dikatakan juga sebagai koefisien dari variabel. Nah, di sini saya contohkan untuk A adalah merupakan bilangan, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, itu yang ada di depan variabel X, sehingga koefisien dari variabel X adalah A, dan seterusnya. Adapun penyelesaian dari SPLTV itu bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama dengan substitusi, yang kedua cara eliminasi, dan yang ketiga dengan cara gabungan antara substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir bisa menggunakan dengan cara determinan. Contoh soal SPLTV itu bisa dilihat pada PowerPoint tersebut. Kita akan menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, jadi gabungan, tidak satu persatu. Yang cara substitusi sendiri ataupun eliminasi itu bisa dilihat atau dipelajari sendiri pada buku yang kalian punya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan yang cara gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, dari contoh soal itu bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan model matematika terlebih dahulu. Jadi kita susun dulu model matematikanya. Yang pertama yaitu Sari. Kita misalkan dia akan membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir. Itu pertama kita misalkan X itu adalah buah apel, Y adalah buah jeruk, dan Z adalah buah pir. Nah, dari Sari sendiri bisa kita buat model matematikanya, yaitu dia akan membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir. Itu bisa kita tuliskan 2X plus 2Y plus Z sama dengan 87.000. Nah, itu kita namakan persamaan yang pertama. Kemudian yang dibeli oleh Sinta itu bisa kita tuliskan 3X plus Y plus Z sama dengan 99.000. Itu kita katakan persamaan yang kedua. Kemudian yang dibeli oleh Ari yaitu bisa kita tuliskan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 90.000. Itu bisa dituliskan sebagai persamaan ketiga. Nah, kenapa kok 1 kg hanya dituliskan misalkan X atau Y atau Z saja? Karena
koefisien atau angka 1 di depan variabel X itu sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak perlu dituliskan, sehingga cukup variabelnya saja, tapi dia berarti 1. Nah, dari model matematika tersebut dapat kita cari X, Y, dan Z-nya atau masing-masing harga dari apel, jeruk, dan bir-nya tadi. Nah, dari model matematika yang sudah kita tuliskan tadi, bisa kita cari sekarang dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasikan Z-nya. Eliminasi maksudnya kita hilangkan variabel Z-nya. Kenapa harus Z-nya? Karena yang persamaan 1 dan 2 itu kebetulan koefisien di depan variabel yang sama adalah Z, yaitu 1, dan yang persamaan 2 juga 1. Sehingga bisa kita eliminasikan, kita hilangkan Z-nya, berarti dikurangi, maka akan terbentuk persamaan yang keempat, yaitu 2X dikurangi 3X itu sama dengan min X. Kemudian 2Y dikurangi Y itu masih plus 1Y, sama dengan 87.000 dikurangi 99.000 itu akan ketemu min 12.000. Sehingga itu kita cukup tuliskan dulu sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita ambil lagi persamaan yang ke-1 dan ke-3. Bolehkah 1 dan 2? Tadi sudah. Kalau 2 dan 3 boleh. Nah, tapi di sini saya contohkan, saya tuliskan yang persamaan 1 dan 3. Kita ambil persamaan 1 dan 3, itu yang dieliminasi atau yang dihilangkan adalah juga Z-nya. Kenapa? Karena yang pertama tadi, yang persamaan keempat itu terbentuk atas dasar dari penghilangan Z, sehingga untuk membentuk persamaan yang kelima ini kita juga akan menghilangkan variabel Z-nya dulu. Nah, di sini persamaan 1 dan persamaan 3 Z-nya berbeda. Yang persamaan 1 koefisiennya 1, yang persamaan 3 koefisiennya 2. Sehingga kalau ada perbedaan seperti itu, kita ingat dulu waktu masih SMP ya, pelajaran sistem persamaan linear dua variabel itu harus disamakan dulu supaya sama koefisiennya, sehingga yang di atas atau yang persamaan 1 harus dikalikan 2 dulu, yang bawah dikalikan 1, sehingga dari persamaan 1 bisa dikalikan 2 bisa ketemu 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 174.000, dan yang persamaan 3 tetap dikalikan 1 hasilnya sama, yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 90.000. Nah, dari persamaan 1 dan 3 itu juga kita kurangkan. Z-nya hilang, 2Z dikurangi 2Z hilang, sehingga masih 4X dikurangi X hasilnya adalah 3X, 4Y dikurangi 3Y hasilnya tinggal Y saja. Kalau 174.000 dikurangi 90.000 masih 84.000. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang kelima. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari salah satu X atau Y-nya dulu. Nah, ini kita ambil persamaan 4 dan 5. Kita lanjutkan sekarang dengan melihat persamaan 4 dan persamaan 5 yang sudah terbentuk di atas. Itu kita lihat yang persamaan 4 min X plus Y sama dengan min 12.000, itu kita gabungkan dengan persamaan 5 atau dikurangkan, maksudnya 3X plus Y sama dengan 84.000, dan karena variabel Y-nya itu mempunyai koefisien yang sama, maka bisa kita hilangkan atau kita eliminasikan
variabel y-nya, sehingga tinggal variabel yang x saja. Yang y hilang, y dikurangi y itu habis, maka tinggal min x dikurangi 3x. Hasilnya adalah min 4x sama dengan min 12.000 dikurangi 84.000, ketemu min 96.000. Nah, min 4x sama dengan min 96.000, maka x bisa kita cari, yaitu dengan cara min 96.000 dibagi min 4. Pembagian pecahan kalau min dibagi min hasilnya akan positif, sehingga x ketemu 24.000. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari x ketemu 24.000 itu kita masukkan ke dalam salah satu persamaan 4 atau 5. Nah, Ibu ambil persamaan yang kelima. Kalau kamu mau membuktikan dengan persamaan yang keempat juga boleh, nanti hasilnya akan sama. Nah, kalau dengan persamaan yang kelima, 3x plus y sama dengan 84.000, x-nya tadi ketemu 24.000, kita masukkan dalam variabel x di sini. Sehingga 3 kali 24.000 plus y sama dengan 84.000. Nah, 3 kali 24.000 itu 72.000 plus y sama dengan 84.000, sehingga y sendiri bisa kita cari, yaitu 84.000 yang 72.000 dipindah ke ruas kanan, semula positif menjadi negatif. Nah, sekarang ketemu y-nya sama dengan 12.000. Nah, untuk x dan y sudah ketemu, maka langkah terakhir kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan x dan y yang sudah ketemu itu tadi ke dalam persamaan 1, 2, ataupun 3. Bebas, mau yang persamaan 2 boleh, 3 juga boleh. Tapi Ibu ambil yang 1 aja untuk contohnya. Sehingga bisa Ibu tuliskan 2x plus 2y plus z sama dengan 87.000. Kita masukkan x-nya 24.000 dan y-nya 12.000. Di situ sudah tertulis 2 kali 24.000 plus 2 kali 12.000 plus z sama dengan 87.000. 48.000 ditambah 24.000 adalah 72.000, masih plus z sama dengan 87.000, sehingga z sendiri bisa kita cari. 87.000 dikurangi 72.000 adalah 15.000. Sekarang sudah ketemu masing-masing harga dari 1 kg apel tadi adalah 24.000, kemudian 1 kg jeruk adalah 12.000, dan yang terakhir ini tadi 1 kg pir adalah 15.000. Sehingga jika tadi soalnya itu mempunyai pertanyaan berapa harga 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan juga 3 kg pir, maka bisa kita cari di sini, yaitu dengan model matematikanya adalah x plus y plus 3z sama dengan 24.000 ditambah 12.000 ditambah 3 kali 15.000, sehingga ketemunya total adalah 81.000. Nah, mudah kan? Tidak ada sistem persamaan linear 3 variabel itu yang sulit. Semuanya bisa kita selesaikan dengan mudah. Selesailah sudah pembahasan sistem persamaan linear 3 variabel pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.